Tahoe. Hai guys, kita bertemu di acara My Journey bersama saya, Ali. My Journey adalah program baru dari Muda-Mudi Surabaya, di mana kita bisa berbincang santai dengan narasumber dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini, Jumat tanggal 18 Juni 2021, kita mengadakan peresmian altar di Sahu Sefu di Topan Daicingkung, Surabaya. Dan hari ini pula kita berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang tamu yang sangat spesial. Dan beliau datang jauh-jauh dari Lampung. Beliau adalah Livingston Changmun. Selamat siang Livingston Changmun. Ya, siang. Selamat datang di acara My Journey. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan ya. Livingston Changmun bersedia hadir dan memberikan sedikit wejangan dan petuah dalam acara ini. Oke. Nah, hari ini kita kan habis peresmian altar Li Sefu. Gimana sih Livingston Changmun kesan dan pesannya terhadap peresmian hari ini? Oke. Ya, hari ini memang kita baru saja mengadakan satu upacara untuk sembahyang bersama di altar Li Sefu yang kita beri gelar Tao Te Sujon. Lalu kalau kesannya menurut saya, Taoyuan Surabaya ini kan boleh dibilang mempunyai sejarah, mempunyai kenangan. Kenangan ini ya dari sekian lama suku di Surabaya, saya pikir Taoyuan Surabaya ini pasti banyak lah ya yang dididik langsung dan dibina langsung. Nah, pada kesempatan ini saya lihat kesannya cukup bagus. Taoyuan yang hadir juga cukup banyak, meskipun kita sudah batasi dalam kondisi seperti ini, ya cukup banyak juga yang hadir. Ini menunjukkan antusias dan kekompakan dari Taoyuan Surabaya lah. Saya rasa begitu. Oke. Berarti so far keren ya? Ya, keren lah ya. Masa Surabaya nggak keren ya? Pasti keren lah, pasti keren lah ya. Okay. Ciayo Surabaya, Keren. hore gitu ya. Changmun, saya ingin tahu sih, apakah tadi pada saat kita upacara itu ada pesan dari Li Sefu untuk kita semua? Ya, pesannya sih sebetulnya ada, cuman tadi ya saya juga terbawa emosi gitu ya, terbawa emosi. Cuman pesannya saya hanya diberitahu, sampaikan ke Taoyuan Surabaya, jadilah contoh gitu. Jadi contoh maksudnya mungkin sudah sekian lama dididik oleh Sefu, ya harusnya ngerti lah ya, ngerti Sefu itu dulu mendidiknya maunya apa, lalu inginnya kualitas dari Huang I kita, dari Taoyuan kita ini seperti apa. Nah itu inti dari pesannya seperti itu. Jadi inti pesannya mengharapkan supaya Taoyuan Surabaya ini benar-benar bisa jadi contoh lah. Gitu. Jadi intinya jadilah contoh supaya kita selangkah lebih maju lagi ya. Iya, jadi ya. contoh, masa ya Sefu udah sekian lama di Surabaya dulu, hasilnya kalau sampai kurang sesuai kan rasanya nggak pas, bener ya? Iya, disayangkan, ya, betul. Disayangkan, ya. Itu kira-kira begitu ya. Tadi kita menyebut gelar Li Sefu adalah Tao Te Sujon. Iya. Mungkin Changmun bisa cerita sedikit bagaimana sih lahirnya gelar tersebut? Iya. Gelar ini kan sebetulnya sudah cukup lama ya. Kita ada tim itu tim dari beberapa senior. Lalu juga saat itu kita kan memberikan tugas lah ya, memberikan tugas kepada senior-senior ini untuk bisa mencoba berkomunikasi langsung dengan Sefu di atas sana, lalu menanyakan satu yang saya harapkan kepada para senior saat itu adalah yang saya tugaskan ya. Satu adalah gelarnya apa? Kedua, lalu penampilannya bagaimana? Di atas sana ya, bukan penampilan yang sesuai dengan biasa kita lihat. Nah, setelah sekian lama memang ada muncul beberapa, nggak seberapa sama sih, ada beberapa orang nggak sama.
Tapi yang saya ambil adalah yang sebagian besar, ada beberapa orang yang sama. Intinya sama itu gelarnya harus ada tauteknya. Ya, gelarnya itu harus ada tauteknya. Mungkin karena Sufu itu selama ini mengajarkan kita tentang Xiu Xing Yang Xing itu intinya merevisi fisik dan moral. Maka tautek itu harus ada kata tauteknya. Lalu kenapa kita ambil Sucun? Sucun itu maksudnya adalah guru atau yang mengajari umat manusia. Jadi tautek Sucun itu intinya adalah yang mengajari, dewa besar yang mengajari umat manusia ini tentang bagaimana menjadi manusia yang benar sesuai dengan moralitas yang diharapkan agar bisa kembali ke Tao yang agung. Kira-kira seperti itu gelar ini. Lalu setelah kita godok lagi, akhirnya ya baru kita putuskan gelar Tao Te Sucun. Gelar ini sebetulnya adalah pemberian kita-kita, murid-muridnya bagi sufu kita. Ya, bagi sufu kita. Kita bukan mencari, wah dulu sufunya di atas bagaimana, lalu sekarang sufu di atas itu sebagai apa. Bukan itu intinya. Gelar ini adalah kita murid-muridnya, karena pengalaman kita, karena apa yang kita rasakan, lalu kita memberikan suatu gelar ini bagi sufu kita yang sudah menjadi Dewa Agung. Itu kira-kira. Oke. Nah, itu untuk teman-teman yang penasaran bagaimana sih gelar itu bisa diberikan kepada Li Sefu. Kira-kira ceritanya seperti itu ya. Oke. Ini kita mau tanya, mau kepo lagi nih Cang Ben. Nah, ini kan podcastnya untuk muda-mudi ya. Kita ini ingin tahu sih, kita ingin flashback lah. Zaman dulu itu masa mudanya Cang Ben itu seperti apa gitu? Ya, masa mudanya kayaknya biasa-biasa aja lah ya. Ya biasa-biasa kayak muda-mudi sekarang ya, pacaran iya. Ya sekolah iya ya. Tapi saya merasa kalau saya coba flashback, saya ini merasa zaman muda saya ini saya berkembang jauh di atas umur saya gitu. Jadi contohnya saya masih kuliah tapi mungkin pergaulan saya dengan orang-orang yang sudah berkeluarga yang jauh di atas saya. Nah itu kalau saya flashback kehidupan saya ya. Jadi saya ini merasa kalau sekarang dihitung-hitung kayaknya kematangan kelewat cepat. Gitu. Berarti gini Cang Ben, usianya bukan 60 lagi ya. Mungkin sudah plus gitu ya Cang Ben ya. Iya, sorry. Tapi enggak kelihatan kok Cang Ben. Ketika muda itu saya merasa jauh, kalau saya lihat sebanding yang saya sepantaran gitu ya, orang Jawa bilang sepantaran saya merasa kok mereka begitu ya pola pikirnya ya. Jadi saya merasa nggak cocok dengan yang seumuran gitu. Jadi rasanya itu yang satu yang saya alami ya, yang saya merasa mungkin pola pikir saya jadinya agak di atas yang seumuran saya. Itu kehidupan muda-mudinya. Lalu saya juga tidak suka menghamburkan waktu-waktu saya yang nggak ada gunanya. Jadi kalau pergi dengan teman yang nggak ada gunanya, saya nggak mau. Nah, jadi itu lalu saya mulai ngerti saat itu bahwa waktu umur ini kan terbatas. Maka saya mencoba untuk memakai waktu saya ini dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih intinya masa muda saya gitu. Kalau kita sih pengen taunya gini, Cahman. Sefu itu kan orangnya disiplin, tegas. Itu terhadap kita, apalagi terhadap anak-anaknya. Nah, kalau menurut Cangmen, kesannya gimana sih waktu masa mudanya dididik oleh Sefu itu gimana? Ya kalau tegas, disiplin, itu memang mungkin sudah karakternya ya. Karakternya berhubungan dengan beliau dulu kan juga sebagai guru ya. Jadi karakternya itu mendidik, lalu dengan keras, dengan ketat, dan sama murid-muridnya dan anak-anaknya sama. Bahkan menurut saya ya tuntutan terhadap anak-anaknya tentu lebih keras lagi lah, ya lebih ketat lagi. Nah itu dulu misalnya nih kalau boleh saya kasih contoh, nggak ada zaman kecil kita dimanja-manja yang terlalu itu nggak ada. Jadi zaman kecilnya misalnya kalau di rumah kan ya agak susah dulu ya, tiap malam harus pompa air, kalau nggak pompa air nggak ada air. Ya pompa air itu ya gantian gitu. Semua anak ya dapat tugas masing-masing. Ya jadwalnya ya pompa air gitu. Nah itu apalagi dulu
seingat saya rumah kita itu ya masih agak inilah ya, syaratnya nggak seperti sekarang. Seringkali pompa air di belakang rumah, ntar ada tikus lah, ada kacau lah, waduh itu merupakan saat-saat yang stres sebetulnya. Kita ini sebagai anak kecil ini stres, sampai pompa air, sampai nengok kanan, nengok kiri. Nah itu kesan yang, waduh rasanya ketika kecil ini kita dididik mau tidak mau kan akhirnya kita harus ngatasin sendiri lah. Masa ada begitu terus kabur, ya ngatasin sendiri. Nah itu salah satu kesan lah ya, salah satu kesan saya. Berarti di tengah-tengah kesederhanaan yang dari keluarga Lisefu, Changmen berhasil menciptakan seorang sosok yang luar biasa seperti sekarang ini. Ya. Kalau saya melihatnya kayak gitu ya. Tapi saya ingin tahu juga ini Changmen, apakah yang dari hasil didikannya Sefu atau itu ada sesuatu yang paling berkesan lah untuk Changmen? Mungkin ada satu pejangan atau petua yang benar-benar itu sampai sekarang itu terpegang dan nggak bisa dilepaskan lagi. Dari sekian lama dan sekian banyak ya, intinya adalah satu, semua masalah harus bisa diatasi sendiri. Jadi jangan berlaku, misalnya kita berlaku kayak cengeng gitu ya. Jangan setiap masalah terus mengatakan nggak bisa gitu. Nah, setiap tugas yang diberikan oleh Sefu kepada saya, nggak ada kata saya nggak bisa, itu nggak ada. Ya, nggak ada kata saya menolak, itu enggak. Karena kalau ngomong nggak bisa, kalau ngomong menolak, waduh udah lebih parah lagi kita. Ya, maksudnya lebih dimarahin, wah banyak hal yang kita harus jaga, jangan sampai terjadi itu. Maka nggak ada kata menolak bagi saya, nggak ada kata nggak bisa, semua akan saya coba. Nah, suatu saat saya pernah misalnya, kalau dari sisi umur dan sisi apa yang diberi tugas ini kadang-kadang nggak sesuai. Saat itu nggak sesuai bagi kita ya. Saya masih kecil gitu disuruh benerin pintu, misalnya pintu itu ada rendang-rendang, disuruh benerin. Nah saya kan nggak ngerti ini benerinnya pakai apa. Ya, terus nanya dong, pakai apa? Dikasih tahu, pakai seng misalnya. Tutupin pakai seng aja. Lah saya bentuk bagaimana? Nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Nah menurut pikiran saya saat itu saya sudah berusaha, saya malah gunting persis satu kotak-kotak, saya nutupin lubangnya itu, malah kena marah. Maksudnya ngapain, saya padahal udah seharian ngerjain itu, saya mal sesuai itu, saya ketok-ketokin. Begitu ini hasilnya tidak sesuai, kena marah lagi. Saat itu memang bagi saya, waduh rasanya tekanannya kok begini berat. Tapi setelah sekian lama saya merasa intinya Sefu mengajarkan kita itu kalau kerja itu jangan sampai ada celah gitu. Jangan sampai kerja sudah sekian, menghabiskan sekian banyak tenaga dan sebagainya, akhirnya sia-sia. Ya, sia-sianya kenapa? Saat itu dikatakan kalau pintunya begini ditonjok begini aja sudah jebol semua. Apa gunanya kerja seharian? Waduh, itu ya benar sih ya. Jadi intinya saya mendapatkan pelajaran dalam hal hidup, dalam hal kerja. Dari awal harus cermat. Jangan sampai ada celah-celah yang kita bisa salah. Kedua, mengerjakan sesuatu harus dengan hati. Jangan cuma dengan pikiran. Kalau mikir saja nggak cukup, harus dengan hati. Ya. Lalu yang ketiga, jangan sampai nggak mikirkan akibat ke depan yang bakal terjadi. Nah ini detail-detailnya harus dipikirin semua. Ya, sehingga ya itu mungkin yang membentuk saya. Lama-lama ya saya juga mengikuti arah itu. Dalam kerja awalnya direncanakan, lalu ke depannya ini apa akibat yang mungkin timbul sudah diantisipasi. Lalu ketika kerja harus cepat, harus benar gitu. Jadi kalau hanya benar saja tapi lama, sudah kadaluarsa, sudah nggak ada gunanya mungkin. Nah ini yang selalu menjadi pegangan saya untuk bekerja lah, kira-kira begitulah. Nah, ingat tuh ya, muda-mudi, ingat satu, harus selalu siap. Siap dulu, apapun tugas Anda selalu bilang, oke, siap. Terus cermat, disiplin. Harus jangka panjang, jadi ada planning. Sebelum planning, setelah planning nanti eksekusinya gimana, dan eksekusinya harus sesuai dengan untuk kesemuanya. Jadi ingat muda-mudi, wejangan ini luar biasa bagus sekali, hebat, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Oke, terakhir ini Changmen, kita mau tanya sih,
pesan dan pesan untuk Toyu Surabaya, khususnya untuk muda-mudi. Ya. Muda-mudi di Surabaya ini kan banyak ya, saya lihat banyak. Merupakan suatu keunggulan lah ya. Jadi muda-mudi di sekarang merupakan calon pemimpin yang akan datang. Nah, kita harus ngerti bahwa waktu ini nggak mungkin kita bisa tahankan. Suatu saat pasti yang muda-muda ini akan matang, akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, untuk menyiapkan diri, menyiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan, kita tidak boleh terlalu banyak membuang waktu kita, nggak ada gunanya. Ya, kita harus mempersiapkan segalanya. Salah satu yang saya khawatirkan pada muda-mudi ini adalah mentalnya. Ketangguhan mentalnya ini yang saya khawatirkan. Kalau dari sisi pendidikan, dari sisi pergaulan rasanya oke lah. Dari sisi ketangguhan mentalnya ini, mampukah kita misalnya, kalau dulu ada subuh ya kita digembleng langsung, ya dimarah-marahin. Marah-marahnya subuh itu bukan sekedar marah menurut saya, tapi menggembleng mentalnya. Jadi jangan sampai karena menghadapi sesuatu sedikit langsung down, langsung marah, langsung patah arang. Nah, ini semua yang sangat dikhawatirkan. Ya, jadi harapan saya, khususnya pesan saya untuk muda-mudi, tingkatkanlah kualitasnya, kualitas kemampuannya dan juga mentalnya. Jangan mudah menyerah. Hidup ini tidak mudah, hidup ini sulit. Ya, jangan pikir hidup ini bakal mudah, bakal enjoy, bakal enak-enak saja, tidak. Hidup ini bakal banyak masalah, banyak tantangan yang harus kita hadapi, harus kita atasi. Nah, kalau dengan mempunyai dasar pengertian yang sudah cukup siap seperti ini, baru semua tantangan, semua masalah baru bisa kita hadapi dengan lebih baik. Saya rasa begitu, Li. Oke, ya. Nah, kita sudah berbincang-bincang sejenak dengan Cang Men. Sudah dijelaskan dengan singkat, jelas, dan padat mengenai peresmian hari ini, plus bonus wejangan pula, ya. Diingat-ingat wejangannya hebat sekali. Nah, terima kasih Cang Men sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara My Journey ini. Terima kasih juga untuk para Toyu sudah menyaksikan acara My Journey ini. Jangan lupa like and share. Ya, dan semoga acara My Journey ini bisa maju dengan pesat. Season up. Bye bye.